Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau dipimpin dan disertai oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh semakin percaya, berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan demikian. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir, kalau kita perhatikan bahwa begitu banyak tantangan, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika dia keluar dari tanah Mesir, dia dikejar-kejar oleh prajuritnya Fir'aun. Tentara Fir'aun mengejar sampai di tepi Laut Merah. Setelah itu mereka bisa lewat dan mereka sampai di satu tempat yang bernama Pegunungan Syur, di mana dia di sana tidak dapat minum. Tantangan berikutnya, setelah melewati satu tempat ternyata ada masalah lagi yang namanya kekurangan air minum. Ini biasa menjadi permasalahan ketika seseorang tidak ada air. Kalau seseorang tidak ada makanan mungkin masih bisa bertahan, tetapi kalau tidak ada air biasanya mungkin orang pasti ribut, dan itu pasti menjadi satu permasalahan. Lalu berikutnya di dalam perjalanannya di padang gurun Sin tidak ada makanan, dan yang terakhir di Rafidim mengalami juga tidak ada air. Jadi begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ternyata dari masalah-masalah yang itu berurusan dengan kebutuhan sehari-hari maupun ada musuh dari Mesir, ternyata sekarang diperhadapkan dengan datangnya orang Amalek. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, sikap bangsa Israel berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, kita melihat bangsa Israel ketika tidak ada makanan, mereka menggerutu bersungut-sungut. Tetapi di ayat yang ke-8 ini dan 9 kita bisa memperhatikan sikap respon orang Israel. Dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Di sini kita bisa melihat respon orang Israel. Dia tidak takut, bahkan mereka sudah siap. Di pagi hari ini kita mau belajar bahwa bersama kita menang. Ketika kita memiliki sikap yang baik dan tahu bahwa apa yang menjadi bagian kita, kita memiliki respon yang baik, maka kita bisa menghadapi masalah itu dengan baik pula. Di sini Musa mengatakan kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang untuk keluar berperang." Kalau kita perhatikan bahwa orang Israel tidak pernah berperang. Selama dia menjadi budak di Mesir, dia tidak pernah dilatih untuk berperang. Tetapi disinilah kita bisa melihat bahwa inilah perang pertama bagi orang Israel. Mungkin orang Amalek sudah sering berperang, merupakan bangsa yang mungkin sudah berapa kali perang atau ribuan kali berperang. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Israel baru pertama kali berperang. Namun di sini kita bisa melihat perintah Musa mencari orang-orang pilihan, memerintahkan Yosua untuk mencari orang-orang yang siap berperang. Berarti sikap orang Israel pada waktu itu sudah siap ketika ada masalah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Meskipun kita ini punya persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita, kita selalu ingat bahwa ketika masalah yang lebih besar yang lebih datang di dalam kehidupan kita, kita harus siap.
Permasalahan itu tidak pernah permisi, tetapi selalu bisa datang. Kalimat di dalam ayat yang ke-8, lalu datanglah orang Amalek, berarti mereka sudah datang dengan tiba-tiba. Karena itu kita harus siap. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa apa yang dihadapi oleh orang Israel, ketika selain dia siap, apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa memerintahkan Yosua mencari orang-orang untuk siap berperang, ternyata Musa sendiri, dia mau mengangkat tongkat Allah di tangannya. Dia mau berdiri di puncak bukit menghadap kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa setiap kita punya masalah, kita harus siap. Tetapi kita juga harus memiliki sikap untuk berdoa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghadapi situasi kondisi yang begitu sulit di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus siap. Masalah apapun selalu ada dalam hidup kita. Namun kita harus siap menerima dan menghadapi. Yang kedua, kita harus siap selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa dengan tongkat yang dari Allah dipakai untuk menghadap kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Musa sungguh-sungguh menyerahkan apa yang menjadi permasalahan yang ada di hadapannya. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Namun di sini kita bisa melihat cara Tuhan dan cara Musa, bahwa dia tidak menggunakan dengan caranya sendiri. Dia bersama-sama dengan Yosua. Yosua sebagai seorang pemimpin untuk berperang melawan orang Amalek. Ketika Musa menghadap kepada Tuhan, dia membawa Harun dan Hur naik ke puncak bukit itu. Dan ketika tangan Musa lebih tinggi, maka lebih kuatlah orang Israel. Ketika tangan Musa turun, maka kuatlah orang Amalek. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa Musa tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidupnya. Dan di dalam kehidupan Musa, sebagai seorang pemimpin, ketika ada masalah, dia tidak menghadapi sendiri. Dia melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satunya Harun dan Hur, yang memegang, yang menopang tangan Musa kanan dan kiri. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Musa ditolong oleh dua orang ini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa bangsa Israel siap menghadapi orang Amalek karena dia memiliki tim yang bisa kerjasama dengan baik. Karena itu ketika dalam kehidupan kita punya masalah, kita bisa melihat campur tangan Tuhan. Terkadang kita punya masalah, kita bisa selesaikan bersama dengan keluarga. Ada satu keluarga, kesepakatan di dalam doa, kesepakatan dalam tim pelayanan untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan. Bukan setiap pribadi saling menonjolkan keegoisan, tetapi kita mau bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa mengatasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang menghampiri kita, apapun yang kita hadapi, bisa kita selesaikan. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita punya masalah di dalam satu tim, jangan lupa kita untuk saling menopang. Di dalam saling menopang inilah kita bisa melihat bahwa ada kemenangan yang dilakukan oleh Yosua. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Apa yang dilakukan oleh Yosua adalah satu kemenangan yang Tuhan berikan dengan doa yang disampaikan oleh Musa. Saling menopang inilah yang membuat hal yang sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Di sini setelah memperoleh kemenangan, apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan adalah panji-panjiku. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-menurun. Bersama kita menang. Setiap kita menghadapi masalah, kita mau bersama-sama melibatkan Tuhan di dalam hidup kita untuk bisa kita hadapi apapun rintangan, persoalan, pergumulan hidup kita dengan baik, karena kita selalu ikut campur tangan
melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun dan memimpin di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh membawa kita semakin percaya bahwa kita harus bersama dengan Tuhan untuk menghadapi semua persoalan sehingga bersama kita menang. Ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membawa kemenangan bagi kita yang saat ini kita punya berbagai macam persoalan dan pergumulan, bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita menang. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami mau bersama dengan Tuhan, kita boleh menang, menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan Tuhan memberikan kemenangan, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan di pagi hari ini boleh membawa kami semakin percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.